Video kali ini kita akan bahas tentang berhenti bandingkan diri kamu dengan orang lain, yang itu adalah membuat kamu tidak akan pernah bertumbuh, malahan bikin kamu merasa down ya. Fokus pada tumbuh kamu, versi yang terbaik kamu. Nah, di era zaman sekarang, di era zaman sosial media sekarang, banyak orang yang menunjukkan hasilnya, bahwasanya mereka itu sukses ya, karena mereka sukses mencapai miliar rupiah atau bisnis yang mereka lakukan sukses, dan itu akan menjadi viral di media sosial. Kamu pernah nggak scrolling di media sosial terus ada di beranda kamu orang-orang yang keren banget, mulai dari awal nol, ceritakan perjalanan mereka, dan kamu malah masih di sini-sini aja ya, dibandingkan dengan mereka. Nah, jadi itu hati-hati ya kawan-kawan, membandingkan diri secara terus-menerus itu akan mempengaruhi psikologi kita. Itu adalah racun perkembangan ya. Jadi kalau kalian ingin perkembangan diri kalian, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ini diam-diam meracuni pikiran kita bahwasanya diri kita itu tidak layak untuk menjadi sepertinya. Jadi ubah cara pandangnya seperti dia ini, yang lebih untuk menjadi inspirasi untuk kita, bukan membandingkan diri dengan dia dan terus mengecilkan diri kita. Karena kalau kita ingin berkembang, kita mengecilkan diri kita, itu sama saja kita didorong tarik ke belakang jadinya. Jadi hati-hati dengan pikiran tersebut. Jadi kita itu sering lupa ya kawan-kawan, bahwa setiap orang yang punya itu timeline yang berbeda-beda. Setiap orang ada masanya ya, setiap masa ada orangnya. Kamu itu nggak terlambat ya, kamu itu cuman punya jalan yang berbeda dari orang tersebut. Fokus ke perkembangan orang lain itu bisa bikin kamu lupa satu hal yang penting, yaitu kamu itu juga sedang tumbuh. Nah, fokus kepada penampilan terbaik kamu, versi terbaik dari kamu dengan yang kemarin, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Bahkan kamu nggak tahu cerita lengkapnya orang tersebut ya, gimana tuh proses jatuh bangun mereka. Ini fenomena yang cukup luar biasa di era zaman sekarang, bahwasanya orang itu banyak yang ingin jadi influencer yang meledak-meledak sekarang, di mana setiap influencer itu pasti ada masanya gitu. Nah, di dalam Quran surah Ad-Duha ayat 4 juga pernah dijelaskan itu C di sini, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya awal akhir itu dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Nah, Allah telah bilang bahwasanya sudah disiapkan akhir yang terbaik untuk kamu yang sedang terus jalan, untuk kamu yang terus jalan, dan untuk kamu yang nggak pernah berhenti. Jadi kalau kalian masih mikir gagal itu adalah sebuah akhir, itu salah besar. Mindsetnya dirubah bahwasanya gagal itu adalah jembatan untuk menuju akhir. Gagal bukan akhir, itu adalah baru awalannya. Jadi kalau kalian mau berhasil, mau sukses, kalau kalian nggak pernah gagal, itu belum sukses namanya. Jadi gagal itu adalah sebuah awalan yang lebih baik dari yang nggak kalian pernah mencoba satupun. Itu nyata saya dulu pernah desain dasar memang dari nol. Saya lalu saya udah pandai desain, saya jual ke platform internasional seperti Adobe Stock. Dan saya terus ditolak-tolak ya. Karena itu adalah, saya pikir saya itu gagal dalam melakukan desain. Nyatanya itu adalah jembatan saya untuk menuju ke lebih baik seperti membangun bisnis sendiri. Karena saya tahu bahwasanya konsep dasar desain itu di mana itu ditolak-tolak terus. Ini salahnya di mana, ini salahnya di mana. Rupanya di bagian sisi warna dan juga lisensi itu kena. Nah, ini akan membawa dampak ke depannya. Jadi disitulah saya belajar bahwasanya kegagalan itu adalah proses jembatan menuju kita yang akhir itu, yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu semua adalah pencapaiannya. Jangan remehkan progresmu sendiri. Itu menjadi motivasi untuk diri kita sendiri, bahwasanya progres itulah yang membuat kita berkembang ke depannya. Jadi versi kita yang terbaik. Setiap kali kamu pengen bandingin diri dengan orang lain, ingat satu hal ini. Kamu itu sedang menumbuh rasa syukur dan merusak fokus. Jika kalian ingin membuat jika kalian membandingkan diri dengan orang lain dan kalian merasa diri kalian itu kecil,
Ingat juga satu hal, kamu itu sedang membunuh rasa syukur dan merusak fokus kamu. Jadi kesimpulan yang saya ambil adalah bandingkan dirimu dengan versi terbaik yang kemarin dan pastikan hari ini yang kamu tumbuh walaupun sedikit. Ya. Kalau kalian fokus pada hal yang sedikit setiap hari bertumbuh 1%, itu lama-lama akan menjadi besar ya teman-teman. Keajaiban compounding interest. Itu adalah keajaiban ke-8 yang orang bilang seperti yang dibilang Albert Einstein ya. Kalau kamu terus tumbuh, kamu pasti menang dengan cara waktumu sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Salam semoga semuanya, salam sukses.